sedang terjadi darurat bullying atau perundungan di lembaga-lembaga satuan pendidikan kita. Baik sejak di level SD, SMP maupun SMA, dan bahkan yang terakhir kita ketahui bersama peserta didik program kedokteran spesialis, tindakan preventif, tindakan pencegahan dini di lingkungan sekolah menurut saya gagal. Karena model bullying ini sebenarnya berkelompok, bukan pribadi-pribadi atau orang per orang. Kalau tindakan ini orang per orang, dia susah untuk dideteksi. Tapi karena ini dilakukan dilakukan secara bersama-sama, sebenarnya kalau deteksi dini sekolah itu canggih, berkelanjutan, serius, dilakukan pengawasan secara terus-menerus, menurut saya tidak akan kebobolan. Menurut saya. Itu kesimpulan saya, sekolah gagal melakukan deteksi dini karena sebenarnya secara model Kemendikbud Ristek dan jajaran sampai pada level dinas, sampai pada level satuan pendidikan kita di sekolah-sekolah, sejauh ini saya nilai upaya yang terstruktur, sistematis, dan masif untuk mencegah perundungan ini belum dilakukan secara baik. Dan upaya penanggulangannya masih bersifat parsial dan sporadis, atau yang sering kita ingat hari-hari ini, no viral, no justice, kira-kira begitu. Jadi kalau nggak viral nggak ditangani, kalau nggak viral sekolah nggak tahu kalau sedang ada masalah. Itu yang saya sebut kenapa tindakan sistemik, masif, dan terstruktur itu tidak diselenggarakan dengan baik. Dan bahkan hipotesa saya, kalau kejadian itu tidak viral, itu tindakan perundungan ini dianggap sesuatu yang sepele dan biasa-biasa saja. Jadi menjadi penting ketika sudah viral, menjadi tidak penting ketika tidak viral. Nah, kesadaran ini yang saya kira menjadi PR kita bersama ke depan. Bahwa betul-betul tindakan bullying, perundungan, tindak kekerasan ini betul-betul menjadi cermin peradaban kita hari-hari ini, menjadi cermin bagaimana transformasi pendidikan sedang kita pertaruhkan. Apakah sudah ada regulasi yang mengatur soal ini? Sudah, banyak. Kita bisa menyebut berbagai peraturan pemerintah, peraturan Kemendikbudristek, baik yang menetapkan 3 dosa besar di sekolah itu, melalui Kemendikbudristek, Permendikbudristek. Ada 3 Permendikbudristek yang mengatur sejak tindakan, pelarangan tindakan, sejak bagaimana si korban harus melapor, dan siapa yang harus menangani, peran apa yang dilakukan oleh sekolah, dan seterusnya. Semua regulasi itu tidak mencukupi untuk merespon berbagai tren kenaikan yang cukup tinggi dari tingkat kekerasan ini. Jadi poin saya adalah masalahnya bukan di regulasi. Mas Menteri Nadiem boleh bikin banyak regulasi sampai masa jabatannya nanti berakhir, tapi problemnya tidak di regulasi itu sendiri, tapi bagaimana implementasi kebijakan tersebut di lapangan dan bagaimana kebijakan itu diorganisir secara baik